yang menurut data kami Ya semua, ada tidak yang di antara yang Bapak sampaikan itu yang tidak tanda tangan? tidak ada yang mulia. Tidak ada. Semua tanda tangan ya. Siap. Kemudian di tingkat PPK apa masih dipersoalkan Pak? Tidak yang mulia. Tidak. Kenapa? Baik yang mulia. Jadi mereka yang sudah berpindah KTP di daerah lain dalam hal ini, Ya, kebanyakan bukan. Ini di Papua. Pertanyaan hakim. Ya, siap yang mulia. Kenapa persoalan-persoalan yang ada di 7 TPS yang menurut pemohon atau timnya Bapak itu adalah persoalan pertama di TPS tidak mengajukan keberatan dengan tidak membubuhkan tanda tangan. Kemudian di PPK juga tidak keberatan. Karena mereka ini ketahuan sebagai penduduk di tempat lain itu beberapa hari kemudian, 2 hari kemudian yang mulia. Dari tanggal Kan pemilihan tanggal 27 yang mulia. Ya. Kan tidak juga terus hari itu di PPK Pak. PPK kan masih berapa hari kemudian? PPK tanggal 29 yang mulia. 29, iya masih besoknya. Siap yang mulia. Nah, oke, kemudian di PPK kan tidak juga ada, bisa juga 2 hari kemudian kan Pak? Tidak semua terus besoknya kan? Jadi Bisa mungkin Bapak tahu persis di masing-masing TPS yang Bapak yang 7 yang keberatan tadi, siap. apakah semua di 1 hari kemudian langsung PPK atau ada yang 2 hari? Bervariasi yang mulia. Nah itu dia. Kalau bervariasi kan tidak semuanya di hari berikutnya kan? Siap. Ya. Kenapa di PPK yang ada di 7 TPS tadi tidak mengajukan keberatan Pak? Karena pada hari itu kami masih melakukan investigasi. Jadi izin yang mulia sedikit saya jelaskan kronologinya. Setelah pemilihan itu kan masyarakat saling mengenal yang mulia. Ya. Muncullah informasi, kenapa dia si A memilih. Ya itu artinya Bapak katakan bahwa proses di PPK sudah lewat, baru ada informasi-informasi yang terkumpul. Siap yang mulia. Nah di tingkat kabupaten bagaimana? Rekapitulasi kabupaten? Di tingkat kabupaten memang kami protes yang mulia. Protes, termasuk yang 7 TPS ini. Jadi ini di kabupaten. Dijawab saja. Siap. Protes di kabupaten termasuk yang 7 TPS ini. Seluruh dugaan pelanggaran di seluruh TPS ini yang mulia, ini kami laporkan ke Bawaslu. Ke Bawaslu tanggal 30 yang mulia. Ya. Ada turun dari Bawaslu tindak lanjut? Bawaslu dari seluruh TPS yang kami laporkan ini yang mulia, yang direspon oleh Bawaslu itu hanya 1. Nanti kami tanya ke Bawaslu Pak. Siap. Yang selebihnya tidak direspon? Tidak direspon. Jadi saya jelaskan tidak direspon itu pengertiannya begini yang mulia. Bawaslu Buton Tengah sejak tanggal 2 itu komisioner Bawaslu tanggal 3, mohon maaf, ketua dan komisioner Bawaslu Kabupaten Buton Tengah itu sudah meninggalkan tempat, sudah keluar dari Buton Tengah entah kemana, sudah tidak bisa diakses sehingga seluruh laporan kami sudah tidak terlayani yang mulia. Ya, itu tanggal 3 yang mulia. Tanggal 3 ya, tanggal 3 sudah tidak bisa diakses. Ini tahapannya sudah sampai di mana tanggal 3 itu Pak? Kami sudah melapor di Bawaslu. Bukan. Siap. Tanggal 3 itu rekapitulasi sudah tingkat mana ini? Pleno Kabupaten sudah selesai yang mulia. Tanggal 3 itu? Siap. Tapi akan dilaporkan dari... Jadi kami melapor sejak tanggal 30 izin yang mulia. Ya, tapi tanggal 3 yang tidak bisa diakses ya? Siap yang mulia. Kemudian dari 1 itu tadi, 1 apa itu Pak bentuk tindak lanjut Bawaslu tadi? Bawaslu itu perintahnya PSU. PSU yang di mana itu Pak? Di TPS 2 Kelurahan Tolandona yang mulia. Yang ada rekomendasi itu? Siap yang mulia. Yang lain tidak direspon atau memang tidak memenuhi syarat? Tidak, jadi Bawaslunya ini yang karena sudah hilang, sudah tidak ada di Ya, tempat. artinya produknya Bawaslu, surat yang dikeluarkan ataupun respon yang dikeluarkan, apakah menyatakan laporannya tidak memenuhi persyaratan
ataukah tidak direspon sama sekali? Ada juga yang direspon yang mulia, Ya. TPS 123 Borneo G Ya. dan TPS 123 Madongka dan TPS 4 Ya, Borneo nanti G. kami tanyakan ke Bawaslunya ya Pak ya. Siap yang mulia. Cukup ya Pak ya? Cukup yang mulia. Baik. Dari Rustin, apa yang Rustin? Ya, siap yang mulia. Sudah. Terima kasih yang mulia atas kesempatan. Terima kasih yang mulia atas kesempatan yang ini. Ya, pernah kami berikan bantuan karena memang betul-betul mereka berdua ini adalah warga saya yang mulia. Bantuan apa? Pada saat COVID kemarin yang mulia kami memberikan bantuan langsung tunai. Oh, bukan waktu mau nyoblos ya, Bapak bukan bantu. menyoblos. Iya, jadi dari 2020 mereka ini adalah warga saya yang mulia. Bukan waktu mau nyoblos Bapak bantu. Jadi dari 2020 mereka ini adalah warga saya yang mulia. Bukan waktu mau nyoblos Bapak bantu enggak? Tidak yang mulia. Suruh-suruh pula milih pasangan tertentu tidak? Enggak yang mulia. Cukup Pak. Cukup Pak, cukup. Yurdin, Siap mulia. Siap mulia. silakan. Mau menjelaskan apa? Saya menjelaskan tentang mengenai proses pemilih DPK dan proses perhitungan surat suara yang mulia. Sebagai apa saudara waktu itu? Sebagai Ketua KPPS 02 Desa Madongka yang mulia. Tentang DPK DPK dengan proses perhitungan surat suara yang mulia. Baik yang mulia, saya ceritakan kronologis untuk pemilih tidak DPK. usah kronologis nanti lama. Di TPS berapa itu? TPS 02 yang mulia. TPS 02. Ya yang mulia. Apa yang terjadi DPK-nya? DPK-nya terdaftar di DPT online ada 4 orang. 4 orang. Atas nama Oke, jadi 4 orang ini ada di DPT online terdaftar di daerah lain yang mulia. di lain-lain. Terus Ada KTP-nya yang mulia. KTP-nya itu yang mulia, KTP Buton Tengah yang mulia di Desa Madongka. kenapa masuk DPK? Dia tidak ada namanya di Masuk di DPT, Itu yang mulia. DPT. Cuma Itulah masuk DPK. ya, ya. Berapa orang? 4 orang yang mulia. 4 orang. Tapi membawa KTP. Mau KTP yang mulia. KTP. Memang umurnya udah lewat 17. Sudah lewat yang mulia. Dan kenapa tidak ada di DPT? Saya kurang tahu juga yang mulia. Sudah dicek ke online juga? Sudah dicek yang mulia. Tidak ada. Memang orang penduduk mana ini? Penduduk Desa Madongka yang mulia. Desa Madongka. 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 Berarti tidak punya C6 juga? Undangan? Tidak ada undangan. C6 KPK nggak punya Tidak juga? ada, tidak ada C undangan yang mulia. Jadi datang hanya bawa KTP. Ini mau KTP. Masukkanlah ke DPK itu. DPK. Dan salah satu dari Di jam berapa nyoblosnya? jam 12 yang mulia. 12. Ya. Kenapa enggak pagi? Sesuai aturan yang mulia bahwa Ya. pemilih DPK ini Kalau harus DPK setelah jam setelah selesai jam 12. Padahal mereka datang jam berapa? Mereka datang jam 12 yang mulia. Jam Jam 12. datangnya. Ya, Bukan datang pagi terus disuruh nunggu. tidak yang mulia. Apalagi yang mau disampaikan? Untuk mengenai proses perhitungan surat suara yang mulia. Apa? Pada saat perhitungan surat suara yang mulia, pada saat itu kotak saya perintahkan kepada teman-teman KPS untuk mengatur untuk melakukan perhitungan surat suara yang mulia. Dalam keadaan tersegel yang mulia. Pada saat itu saya memanggil saksi 01 dan 02 dan pengawas TPS untuk menyaksikan bahwa kotak suara ini dalam keadaan tersegel. Berapa pasang Pak di sana Pak? 2. Dua. 01, 02 saja ya. Iya, Pak. Terus apa yang mau Bapak sampaikan tentang kotak ini? Apakah tidak ada yang keberatan atau apa maksudnya gitu? Tidak ada keberatan yang mulia. Pada saat perhitungan itu saya buka, melakukan perhitungan, mengambil satu persatu yang mulia dari kotak itu. Oke.
Kalau begitu yang perolehan suaranya berapa? Surat suara yang terpakai berapa? Mohon izin yang mulia, saya lihat dulu catatan yang mulia. Bukan di TPS itu saja Pak. Berapa surat? 02 tadi, TPS 02 yang ada di BK-nya tadi. Surat suara yang terpakai 380 yang mulia. 380. 80. DPT-nya berapa? DPT-nya 375. Kenapa kok lebih banyak Ma- surat terpakai daripada DPT? Wah, jumlah DPT-nya 564 yang mulia. 564. 64. Yang surat suara yang terpakai 380. Ya kan? DPT itu harus lebih banyak daripada surat suara yang terpakai. Kecuali mau 100% ditambah 2% tambahan itu atau DPK, DPTB itu baru. Tapi apa ya mustahil kan datang semua sampai 100% begitu. Oke, kemudian surat terpakai 380 itu surat sah berapa? Mana Bapak nggak punya datanya itu? Suara sah berapa? Jumlah suara sah 373. 373. 373. Tidak sahnya? Tidak sahnya 7. Paslon 1 dapat berapa? Paslon 1 dia dapat 177. 177. Paslon 2? 196. 196. Ya, Oke. Semua tanda tangan? semua tanda tangan yang mulia. Waktu di tingkat PPK Bapak ikut? Saya tidak ikut mulia. Tidak. Sebatas. Tidak ada yang menulis di POM kejadian khusus? Tidak ada yang mulia. Apa yang mau disampaikan Bapak lagi selain ini? Untuk saya sampaikan bahwa yang pemilih DPK itu atas nama Ramli itu sebagai adik kandung saya yang mulia. Yang 4 orang tadi kan? Iya, Apalagi yang disampaikan? itu saja yang mulia. Kemudian WOD Rusfiati. Apa yang disampaikan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari KPPS 04 mau ingin menyampaikan tentang TPS berapa Bu? 004 4 Kelurahan Boneoge. Boneoge. Iya yang mulia. Apa Bu yang mau disampaikan? Saya mau menyampaikan tentang Bapak Lainsele dan Ibu Alumia yang memilih di TPS 004. Bapak namanya? Lainsele Dan dan Ibu Alumia. yang katanya orang Papua tadi? Iya. Oke, gimana? Memilih di TPS kami pada kurang sekitar jam 11 mau menuju jam 12, dia datang membawa C pemberitahuan dan KTPL. Kami mencocok, dia masuk langsung ke KPPS 4 Ya. untuk mendaftar. Terus ini Bapak Lainsele menunjukkan C pemberitahuannya. Kami mengecek dia berada di TPS 004 dan KTPL yang dia punya memang bukan KTP Buteng. Namun kita bertanya ke sekretariat PPS, mengkonfirmasikan ke sekretariat PPS bagaimana dengan pemilih ini. Dia punya DPT, setelah itu kita melakukan cek DPT online dan dia memang terdaftar di DPT 004 Kelurahan Boneoge. Di tempat Ibu itu? Iya, kita menanyakan kepada dan di DPT online-nya tercatat di situ. iya terdata di Nah, kemudian surat undangannya di juga ada di DPS itu. di TPS itu. Nah, KTP-nya alamatnya di mana? Di Papua kan kita sudah menanyakan KTP Buton Tengah, yang bersangkutan mengatakan bahwa KTP-nya hilang. Tapi ada KTP fotokopinya. Buton ada Nah, fotokopi ini KTP mana? KTP Papua, Papua. ya. Terus kita, tapi dia bawa juga Bawa kartu keluarga. ya di Kelurahan Boneoge. Oh, jadi KTP-nya masih KTP Papua yang
yang fotokopian itu, tapi sudah membawa kakak yang Domisilinya Bone Oge, Buton Tengah. Buton Tengah. Iya. kenapa sudah dikeluarkan kakak Buton Tengah kok KTP-nya belum dikeluarkan? Kalau itu kita Tidak tahu. Ya. Tidak tahu ya. Tapi kuasa hukum buktinya apa ini? Bukti yang Anda ajukan apa? Berkaitan dengan pemilih atas nama lain Sele yang mulia, itu kami mengajukan bukti kartu keluarga. Kartu keluarga. Kartu keluarga yang mulia, kemudian ada juga T berapa Pak? kartu mulai buktinya yang mulia P6, T6. T6, T10, T11, T12 sampai T15 yang mulia. Apalagi Bu yang mau sampaikan Bu? Cukup? Masih ada yang mulia. Apa? Pada saat proses pencoklitan di TPS 004, saya juga yang menjadi pantanlin di TPS tersebut di 004 Waktu ini. coklit. Iya. Oh, ada nama dua orang Ada ini. nama 2 orang pemilih ini dan Dia ini tinggal di mana Bu? Tinggal di dia mana? tinggal di kelurahan di Bone Oge, di kelurahan Bone Oge. Jadi ketika penyusunan DPT juga sudah Iya, masuk. Sudah masuk karena pemilih sebelumnya pemilu dia juga terdaftar di Ya. TPS 009. Ya. 009 atau 00 oh yang pemilu Yang dulu. iya, dia terdaftar. Sekarang 004. Iya, 004 di TPS 004. Bone Oge itu. Iya, dan saya datang mendata mendata di rumah beliau, Ya. di rumah Lain Sele dan alumnya ini, Ya. menanyakan KTP juga hilang katanya sementara proses pembuatan. Nah, setelah itu saya mengambil kakaknya dan cocok Apalagi? Cukup? dan saya langsung melakukan pencoklitan di Ya. Ya. Jadi sejak pencoklitan memang datanya sudah masuk di Buton Tengah ya. Iya yang mulia. Rizal Isra. Apa yang disampaikan? Baik yang mulia, terima kasih. Yang saya tahu bahwa kami sebagai saksi pasangan calon nomor urut 1 memastikan di setiap TPS pemilih yang memilih dengan menggunakan KTP elektronik terdaftar di dalam DPK adalah yang mulia. Yang di mana ini? Yang di Kan maksudnya saya tidak tahu. Tidak tahu. tidak tahu yang mulia. Karena kalau dia tidak ada di DPT. Tidak ada di dalam DPT yang mulia. DPT. Padahal umurnya sudah lebih dari 17. Lebih dari 17 yang mulia. Oh. Selain Mas Run, siapa lagi yang sudah tahu? Hanya itu saja yang mulia. Saudara tahu dari mana ini tentang Mas Run ini? Terkait tentang Mas Rudin ini sepengetahuan kami yang mulia, saya yang mulia, bahwa pada saat jam 12 itu saudara saksi kami Ibu Siapa Wiwi saksinya? Wiwi Astuti yang mulia. Astuti. Ya. TPS berapa? TPS 2 Kelurahan Tolandonia yang mulia. Oke, saksi saudara apa yang dilihat di Sekitar jam 12 saksi saya menelpon bahwa ada saudara Masrun, dia memilih dengan menggunakan fotokopi KTP elektronik. Dan setelah saya dengar itu, saya langsung bergegas menuju TPS, memastikan bahwa saudara Masrun betul-betul memilih dengan menggunakan fotokopi KTP elektronik melalui saksi saya yang mulia. Dan pada saat itu, saya berada di samping pintu TPS, sempat ketemu dengan saudara Masrun. Karena saudara Masrun ini tinggalnya di situ dan memang kesehariannya sering ketemu dengan saya yang mulia. ya. Dia kan berarti dapat C6 enggak undangan? Pemberitahuan. Kurang tahu yang mulia. Kurang tahu.
Itu dia, kalau tidak terdaftar di DPT, tidak dapat undangan kan sebelum hari hanya sudah bisa mencari kejelasan ke petugas kan, apakah Pak RT, Pak RW atau petugas pemilihan yang ditunjuk di situ. Pak Masrun kok hanya datang di hari H bawa fotokopi KTP lagi. Ada sudah tahu sebabnya? Karena apa? Tidak tahu. Tidak tahu Yang Mulia. Kan saudara kenal dengan Masrun ini kan? Kenal Yang Mulia. Kenal. Itu dia kok, dia orang yang tidak terdaftar di DPT, kemudian saudara tidak tahu ada pemberitahuan atau tidaknya juga, kok tidak sebelum harinya kok dia tidak menanyakan itu. Morsidi, apa yang disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Yang Mulia. Saya menyampaikan terkait dengan keberadaan penduduk atas nama Agustinus Hadi Sumarta Gajon, bahwa yang bersangkutan setelah kami tahu bahwa dia menjadi warga Desa Orlando pada tanggal 31 bulan 10 2024. Saudara waktu itu sebagai apa ini? Saya sebagai kepala desa. Kepala desa. Ya. Di mana? Di Desa Orlando. Desa Orlando. Ya. Siapa namanya yang saudara katakan sudah menjadi warga situ? Agustinus Hadi Sumarta Gajon. Agustinus Hadi ya. Ya. Apa buktinya saudara tahu kalau dia sudah menjadi warga sana? Dia membawa kartu keluarga dan fotokopi Sebelumnya KTP. orang mana dia? Sebelumnya dia dari Papua, Pak. Dari Papua. Pindah ke sana ya? Iya. Sejak tanggal berapa tadi? Tanggal 31 bulan 10 tahun 2024, Yang Mulia. Terus waktu pemilihan bagaimana? Waktu pilkada? Saya kurang tahu, Yang Mulia. Kurang tahu. Iya. Nah kalau tidak tahu kenapa tiba-tiba saudara menjelaskan Agustinus Hadi ini? Ya, karena dia tercatat bahwa dia sebagai warga Desa Orlando. Ya. Yang dipermasalahkan bahwa seakan-akan dia tidak menjadi warga Desa Orlando pada saat itu. Oke. Apakah sudah, dia kan tanggal 30 bulan 10. Ya. Kemudian pencoblosan kan sebulan kemudian. Dia menggunakan, dia masih KTP Papua atau sudah? KTP Buton Tengah, Yang Mulia. Buton Tengah. Iya, Yang Mulia. Kapan dikeluarkan itu? Tanggal 31 Jadi besoknya. bulan 10. 31 bulan 10 2024, Iya, Yang Mulia. besoknya kan tadi Iya. surat pindahnya tanggal 30. Iya. KTP-nya keluar tanggal 31. 31. Oke. Dia nyoblos di TPS berapa, Pak? TPS 1. 1. Bagaimana saudara tahu tanggal 31 itu dia dapat KTP? Dia datang melapor di kantor desa, Yang Mulia. Ke desa saudara? Iya. Menyampaikan bahwa dia sudah menjadi warga di desa saya. Yang tanggal 30 atau 31? Tanggal 31, Yang Mulia. 31. Ada dia menunjukkan KTP dan kakaknya? Dia bawa, Yang Mulia. Ini di wilayah saudara ya? Di wilayah saya, Yang Mulia. Kenapa harus laporkan, dari prosesnya juga dari saudara? Memang wajib, Yang Mulia, kami di desa kami bahwa setiap yang pindah penduduk dari wilayah lain harus melapor ke kantor desa supaya kami juga ketahui bahwa dia sudah menjadi warga desa kami. Iya, tapi surat-suratnya kan juga yang mengurus Bapak kan? Bukan, Yang Mulia. Bukan? Iya. Tingkat mana yang mengurus? Dia sendiri, Yang Mulia.
Bukan. Yang mengurus di bagian desa atau bukan? Perpindahan itu. Dia mengurusnya dari Papua yang mulia ke Capil. Iya, Papua sana. Tapi di Buton Tengah, di kampung Bapak, di desa Bapak, bukan di desa Bapak, di pemerintahan desa. Iya. Iya kan? Iya, mulia. Berarti kan di bagian saudara, di kantor saudara. Kasih pemerintahan yang mulia. Kasih pemerintahan tapi di bawah saudara kan? Iya. Tapi memang harus lapor dengan kepala desanya maksudnya? Iya, dia melapor di kepala desa yang mulia. Oh, supaya kenal dengan kepala Supaya kita desanya. kenal yang mulia. Siap yang mulia. Di mana ketentuannya itu Pak? Iya yang mulia. Ketentuannya ada di mana? Di setiap hasil musyawarah yang kami buat di peraturan desanya yang mulia. Di desa. Iya. Kesepakatan. Sepakatan bahwa setiap yang pindah penduduk wilayah, jangankan yang pindah penduduk yang mulia, yang datang untuk berdomisili sementara memang harus melapor ke desa. Ke desa. Iya. Desa itu harus kepala desa ataukah bisa kasihnya? Melalui juga kepala dusun juga yang mulia bisa. Kepala dusunnya. Iya. Sopri Bulkiah. Iya, yang mulia. Apa yang mau disampaikan? Baik, terima kasih yang mulia. Mohon izin, saya Sofri Bolkia pada saat tanggal 27 November yang lalu sebagai koordinator saksi Kelurahan Bonyoge yang mulia. Koordinator? Saksi Kelurahan Bonyoge. Jadi berhubung ada kejadian Ya, yang... apa yang mau disampaikan? Jadi begini yang mulia, terkait dengan kejadian di 004 itu, bahwa pada proses yang berlangsung itu saksi dari pihak 02 tidak melakukan protes apapun. Karena pertama yang datang duluan untuk memilih itu Bapak Kelain Sele. Beberapa menit kemudian baru istrinya, dan itu saksi dari pihak 02 atas nama Mardianti SH, anak daripada yang memprotes itu Pak Haji Ismail, itu saksi 02 tidak melakukan protes yang mulia. Ya. Bahkan saudara Tapi lain, ada saksinya waktu itu. saya di situ di samping TPS yang mulia, karena saya ada juga saksinya dari 02. ada yang mulia. Tidak mengajukan protes. Tidak. Atau belum datang, sudah datang. Sudah ada di dalam situ yang mulia. Karena pada saat di Pilcaleg sama pemilihan presiden kemarin yang mulia, ini saudara Lain Sele sama Walmie juga mencoblos di TP 9 yang mulia di Kelurahan Bonyoge. Ya, sudah sama dengan sampaikan Ya. si Waudi Rusfiati tadi kan? Iya, yang mulia. Itu saja. Ya, karena kenapa saya bisa tahu mereka mencoblos pada saat itu yang mulia? Karena saya pada saat itu caleg yang mulia. Jadi saya tahu persis bahwa Di kapan ini? caleg dari Partai Waktu Gerindra. pemilu. Waktu Pilcaleg 2024. Saya caleg. Jadi Ya, saya waktu pemilu kan? ya, Bukan waktu pilkada kan? bukan yang mulia. Oke. Berarti saudara sudah belum berhasil jadi caleg ya? Iya yang mulia. Legislatif ya. Ada lagi sampaikan Pak? Saya kira cukup yang mulia. Cukup ya. Ya. Bawaslu Pak, Bawaslu coba apa yang mau disampaikan berkaitan dengan isu-isu yang diangkat ini? Beri keterangan, singkat-singkat. Baik yang mulia. Pertama bahwa pasca pelaksanaan penghitung itu berdasarkan hasil laporan pengawas TPS kami tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan TPS di Desa Murikana, Desa Malungka 1, 2, dan 3. Bahwa benar kasus ini telah dilaporkan di Bawaslu pada tanggal 30 November. Pada waktu itu kami melakukan kajian awal terhadap laporan itu. Hasil kajian awal kami simpulkan bahwa belum terpenuhi syarat material. Kenapa? Karena bukti yang disampaikan oleh pelapor itu hanya satu alat bukti untuk mewakili TPS 1 dan TPS 2 dalam bentuk kepingan video yang durasinya sangat singkat. Itu kami kembalikan. Lalu kemudian pelapor sesuai peraturan di Bawaslu 2 hari kemudian dilakukan perbaikan. Itu di hasil perbaikan itu
disampaikan alat buktinya adalah surat pernyataan salah satu anggota KPPS bahwa benar di TPS 3 itu ada kesalahan prosedur tata cara perhitungan suara. Jadi yang disampaikan oleh pemohon tadi, saksinya pemohon Pak Muhammad Saleh tadi, itu tidak memenuhi syarat formal. Bukan syarat formal, syarat material. Syarat material. Apa bedanya formal dan material, Pak? Kalau formal itu kan tentang nama dan alamat pelapor, pihak terlapornya. Contohnya itu. Kemudian waktu. Kalau material apa? Materi tentang waktu dan tempat kejadian, uraian kejadian dan bukti. Oh, jadi substansinya. Ya. Oke, kemudian apa betul sejak tanggal 3 itu sudah menghilang itu, tidak bisa diakses? Makasih Yang Mulia. Ini memang juga saya klarifikasi karena memang itu awalnya viral secara nasional termasuk di Metro TV tentang peristiwa ini. Jadi pada tanggal 3 itu kasus Boneoge, Kelurahan Boneoge dan Tolandona itu memenuhi syarat material. Kami sudah limpahkan di Panwacam Lakurus lokusnya, kemudian di Panwaslu Kecamatan Tolandona. Ya. Maaf, Sangya Mambulu, maaf. Nah kemudian setelah kami umumkan tanggal 3 itu, pada jam 10 pagi, ini tiba-tiba ada kegiatan unjuk rasa di kantor Panwacam GU. Kantor Panwacam GU itu seluruh fasilitas di dalamnya, komputernya semua dihancurkan di dalamnya. Ya. Padahal itu kan di samping sebelahnya itu ada kantor Kapolsek, kurang lebih 200 meter ada kantor Polres. Ya. Tapi begitu nekatnya para pengunjuk rasa. Maksudnya komisioner kabupaten pada ke sana tuh bagaimana maksudnya? Saya masih di kabupaten di kantor Bawaslu kabupaten. Ya. Kami melihat fenomenanya. Kemudian sekitar 1 jam kemudian mereka unjuk rasa di kantor Bawaslu Buton Tengah. Ya. Bukan saya terima langsung pada waktu itu. Ya. Saya terima pada waktu itu. Saya sudah sampaikan peristiwanya, kenapa tidak diterima, tidak bisa material. Lalu para pengunjuk rasa tidak puas dengan itu, tidak puas dengan peristiwa itu, maka mereka bertahan di Bawaslu Buton Tengah sampai pada jam 4 subuh. Jam 12 siang, saya waktu itu minta izin sama Pak Wakapolres. Ini 12 siang yang mana ini? Masih tanggal 3 yang saya mulia, masih Tanggal tanggal yang sama. Ya. Saudara minta izin Minta kemana? izin sama Pak Wakapolres. Izin Pak Wakapolres, saya kalau boleh diizinkan saya mau cek kantor Panwacam GU yang sudah hancur itu. Ya, tapi untuk memberikan di kantor spirit. saudara ada masa di situ. Masa banyak. Ya. Masa banyak. Saudara tinggalkan itu. Diizinkan sama Pak Kapolres itu. Izin sama Pak Kapolres. Lalu Pak Kapolres kemudian koordinasi dulu. Oke, boleh, koordinasi dulu. Setelah itu kemudian, 5 menit kemudian, ingat saya, itu, Pak Wakapolres saya tanya kembali, Pak Waka boleh nggak saya ke kantor Panwacam GU supaya, karena ini ketua Panwacamnya di rumah sakit, kemudian 2 anggotanya saya komunikasi ketakutan. Boleh tidak Anda kembali ke Buton Tengah? Pada waktu itu, izin yang mulia, kami keluar dengan Pak Kapolres, lalu Buton Tengah kantornya kan di belakangnya ada tebing, kelihatan kayak hutan-hutan itu, Ya. di belakangnya. Kami lewat pintu belakang, lewat jalur belakang yang biasa kami masuk ke dalam parkiran. Kami dihadang oleh massa pada waktu itu. Dihadang oleh massa sehingga kami pada waktu itu benar-benar sangat terpojok sekali, tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga saudara tidak kembali lagi ke Kembali ke kantor. Dari situ saya tidak bisa kembali keluar dari ruangan. Oke. Ya, Jangan terlalu semua juga waktunya nggak cukup, Pak. Ya, Akhirnya berkaitan dengan rekomendasi yang TPS 02 bagaimana ini? yang TPS 01, 02, 03 pada akhirnya sekitar jam 1 malam. Jam 1 malam. Demonstran masih tetap bertahan di kantor. Ya. Tanggal 3, mas tanggal 3 juga. Jam 1 malam itu. Tanggal 3 itu kalau jam 1 malam sudah tanggal 4 itu. Ya maaf ya, mulai jam bukan. Tanggal apa? Ya maaf betul, tanggal 4 benar. Tanggal 4 kan? Ya maaf. Oke. Terus Bapak keluarkan rekomendasi?
Belum, kami ini para delegasi dari para pelapor ini, ada juga Pak Saleh memang waktu itu. Kita diskusi, saya sampaikan bahwa TPS 01, 02, 3 itu tidak bisa dipaksakan karena alat bukti yang saudara sampaikan itu TPS 1 dan TPS 2. Ya, 1, 2. 1, 2. Dan 3 itu keyakinan kami itu tidak kami. Bisa. Ya, Karena apa, Pak? 1, di TPS 3 itu yang mereka serahkan alat bukti itu tentang tata cara dan prosedur penghitungan suara. Di situ kepingan video dosnya singkat disebutkan, digambarkan itu misalkan, maaf Bu Tontengnya 2 pasang calon. Ya. Ketua KPS-nya menyebut nomor 1, nomor 2. Sehingga belum yakin kami pada waktu itu. Sementara di TPS 1, 2 itu tidak ada sama sekali bukti itu yang disampaikan. Intinya ketika itu Bawaslu tidak mengeluarkan rekomendasi karena menurut penilaian Bawaslu tidak cukup alasan untuk mengeluarkan rekomendasi. Sejak pagi tanggal 3 pagi. Iya, sudah. Ya. Sudah kan alasannya itu. Ya. Sekarang bagaimana tetap keluar untuk rekomendasi nomor 15 ini? Yang TPS 02. Kemudian sejam kemudian mereka, kapan itu sejam kemudian di jam 1 itu? Tanggal 4 itu masih jam yang sama. Ini berentetan dia punya presnya. Karena kami deadlock, tidak kesepakatan, tidak ini 1 jam sekitar kurang lebih setengah jam kemudian mereka masuk lagi ke ruangan saya. Masuk ke ruangan saya kembali. Jadi karena waktu itu sudah tidak ada kepolisian di dalam, saya sedikit terganggu psikis, saya khawatir dengan keadaan di mana kantor saya sudah dilempar terus, ruangan saya dilempar terus dengan batu, di bawah ada brimob dan sebagainya, tapi masih dilempar terus, begitu nekat mereka. Maka waktu itu saya langsung bertanya kepada kuasa mereka, apa yang saudara inginkan sebetulnya? Kami ingin minta segera melakukan rekomendasi untuk 3 TPS. TPS 1, TPS 2, dan TPS 3. Karena situasi secara psikis dan mungkin saya untuk saya bertahan dan keadaan seperti itu, maka kemudian saya langsung panggil staf saya, bagian penanggaran, rubah statusnya dari tidak memenuhi syarat material menjadi memenuhi syarat formil dan material. Ya, benar yang mulia. Untuk 3 TPS itu? Benar yang mulia. Kalau kalau yang rekomendasi nomor 15 ini satu rekomendasi atau masing-masing punya rekomendasi, Pak? Masing-masing punya. Yang Pak, 15 ini di Watulea yang mulia. 15 ini? Watulea ini, TPS Watulea. Yang dimaksud tadi itu adalah di Madongka, laporan 011. Yang TPS 01, 02, 03 itu di mana, Pak? Di Desa Madongka, Kecamatan Lakudo. Oke. Laporan 01. Bapak ajukan bukti tidak? Rekomendasi yang 3 TPS itu. Diajukan bukti enggak di persidangan ini? Ada yang mulia. Berapa? Biar kami cari. Coba cek. Sebutkan dulu, Pak. Sebutkan dulu. Kami limpahkan ke Panwascam Lakudo untuk dilakukan penanganan. Ada pelimpahan. Pelimpahan untuk, jadi rekomendasinya adalah pelimpahan. Ya, benar. Jadi memenuhi syarat material, tapi tindak lanjutnya diserahkan kepada Panwascam. Benar yang mulia. 3 TPS itu? Benar yang mulia. 3 TPS ini satu Panwascam ini? Ya. Satu Panwascam? Benar. Oke. Bapak tahu kemudian apa tindak lanjut dari Panwascam desa apa? Panwascam Kecamatan Lakudo. Kecamatan? Lakudo. 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 Ya. Lakudo. Oke. Apa tindak lanjut dari Panwascam Lakudo ini? Tidak ditemukan dugaan pelanggaran. Tidak ditemukan. Jadi tidak dikeluarkan rekomendasi. Tidak dikeluarkan rekomendasi, benar. Oke. Sekarang yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kecamatan Sangiawambulu. Tahu Bapak nomor 15 ini? 013 yang mulia. 15. 013 itu Kelurahan Tolandona. 15 nomor rekomendasinya dari Kecamatan Sangiawambulu. Bapak tahu?
Iya benar. Jadi laporannya 013 di Kelurahan Tolandona. Ini kami keluarkan itu pada tanggal 3 itu kami limpahkan juga di Panwaslu Kecamatan Sangia Wambulu. Lalu kemudian mereka meregistrasi, melakukan klarifikasi, dan kemudian hasilnya adalah mereka mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang kepada KPU melalui PPK. Ya. Apa tindak lanjut dari rekomendasi ini? KPU-nya tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Sangia. Alasannya apa? Alasannya karena pertama tidak sesuai dengan PKPU 17/2024 yang pada huruf V itu bahwa lebih dari seorang pemilih. Kemudian di Undang-Undang, Undang-Undang 112 tentang pemilihan di pasal 50. 112 bukan 122. 112 ya? 112 yang mulia. Pasal 112 tidak terpenuhi gitu maksudnya. Benar yang mulia. Kalau yang lain Pak, laporan tentang tidak mengundurkan diri segala macam pernah dilaporkan ke Bawaslu? Terkait pengunduran diri pada saat pencalonan pernah dilaporkan di Bawaslu. Apa itu tidak Jadi lanjut waktu dari dilaporkan Bawaslu? pada waktu itu laporannya bahwa saudara Dr. Azhari, calon 01 itu masih aktif sebagai dosen berdasarkan laman dikti. Jadi yang diambil itu laman dikti, masih aktif sebagai dosen. Apa tindak lanjut dari Lalu laporan itu? kemudian kami klarifikasi semua dan kesimpulannya waktu itu tidak terdapat dugaan pelanggaran terhadap peristiwa itu. Dari Kemudian sudah cukup Pak. Dari kuasa hukum pemohon ada pertanyaan? Untuk saksinya satu pertanyaan boleh atau saksi lain? Baik, terima kasih Yang Mulia. Pertanyaan pertama untuk saksi kami sendiri. Tadi sebenarnya ini menyambung dari pertanyaan Yang Mulia bahwa tadi ditanyakan tentang bagaimana kejadian di TPS-TPS itu yang pemilih-pemilih yang tidak berhak, itu ada berapa TPS dan mungkin bisa dijelaskan beberapa nama sepengetahuan saksi. Itu pertanyaan untuk saksi kami. Lalu kemudian masalah persoalan. Sudah Pak, satu pertanyaan saja. Untuk saksi lain ada? Ya, ada Yang Mulia. Atau langsung dijawab Pak supaya tidak lupa nanti Pak Soleh. Langsung jawab saja Pak. Siap Yang Mulia. Jadi yang sempat kami deteksi dari 10 TPS yang kami duga terdapat wajib pilih yang tidak berhak memilih di TPS itu ada 7 TPS Yang Mulia. Ya tadi sudah dijelaskan itu Pak, jangan diulang lagi, waktunya tidak. Izin saya sebutkan mungkin Yang Mulia untuk referensi nama-namanya. Sebenarnya pertanyaan tadi begini Pak, kuasa hukum ya. Dari sekian banyak TPS-TPS tadi 7 lah, kita katakan 7. Kan tadi sudah dikerucutkan oleh hakim, mana di antara 7 TPS itu yang ada mengajukan keberatan kan begitu. Karena kan cara milihnya ke sana Pak. Nanti kalau Bapak sebutkan nama-namanya pun ya kan, kalau kemudian ternyata tidak ada keberatan, sejak dari TPS, PPK, ini kan kemudian cross dengan Bawaslu juga kan. Tapi ya nggak apa-apa, kalau Bapak mau jelaskan silakan. Cepat kalau bisa, kalau mau sebutkan nama-namanya. Baik Yang Mulia, jadi di TPS 4 Kelurahan Boneoge ini ada 2 orang. Ya. Atas nama Lain Sele dan Wa Alumia. Ya. Di TPS 2 Desa Madongka ini ada 4 orang Yang Mulia atas nama Febri Zahadi, Utia dan Ramli. Ya. Kemudian di TPS 6 Kelurahan Watulea ada 3 orang. Atas nama Waode Api, Hamid dan Fitriani. Di TPS 4 Kelurahan Tolandona ini ternyata kemudian kami deteksi itu sekitar 10 orang. 10 orang. Iya Yang Mulia. Atas nama Masrun. Ya Masrun tadi ya, dan seterusnya. Oke. Kemudian di TPS 1 Desa Walando yang kepala desanya hadir di sini, hasil pendeteksian kami ternyata terdapat 14 orang yang menggunakan hak pilihnya yang bukan penduduk di Kabupaten Buton Tengah Yang Mulia. Ya Pak, sebelum dilanjutkan dari kuasa hukum, buktinya berapa saja itu Pak?
bukti yang Anda ajukan? TPS Walando. TPS disampaikan Pak Saleh tadi, bukti yang diajukan, bukti berapa saja? Kalau Walando yang mulia, izin saya periksa dulu. Walando itu bukti P78 sampai dengan P Pak, P kan? P. Ya. P78 sampai dengan P96. 96. Lalu ada satu lagi yang mulia diperkuat dengan P97 yaitu surat keterangan dari Capil. Coba dibuka, bawa sini. Teruskan Pak Saleh, agak cepetan waktunya. Siap. Kemudian mungkin ada tadi yang kelupaan waktu di sesi pertama saya menjelaskan mengenai berkas tadi yang mulia. Izin waktu sedikit. Jadi kenapa terkait? Dilanjutkan dulu nama-nama tadi. Nama-nama dulu. Bapak jangan belok-belok, waktunya. Oh siap yang mulia. Ya. Jadi Kelurahan 2 Tolandona atas nama Masrun, Anggolo, Mufli, Tamir, Zulkifli, Langseng, Waode Serli, Laode Mono, Merianti, Aldo Hadi, Rusli, Mustafa Amir, Laode Akmal, Amiruddin. Ya. Terus? Kemudian di TPS 1 Desa Morikana itu juga terdapat pemilih 2 orang. Ya. Atas nama Labili dan Asma. Ya. Di TPS 1 Desa Lalibo itu terdapat juga 2 orang atas nama Hizan Rizky Atma Landaga. Kemudian TPS 1 Desa Walando ini yang cukup banyak 14 orang, Aswinda, Erifudin, Jumila, Una Fitriani, Laolo, Laosi, Agustinus, Adi Sumanto Gajon, Anwar, Lagenta, Waita, Waibo, Labahari, Waode Halmia, dan Baharudin. Semuanya ada 14 orang di TPS 1 Desa Walando. Di bukti P79 76 sampai 97 ya Pak ya? Ya kan? Yang Bapak ajukan ini kan P4 sampai 7, P79 sampai dengan P96. Benar yang mulia. Ya. Terus itu untuk kecamatan mana itu? Untuk TPS mana ini tadi? TPS 2 Walando. 2 Walando sebanyak ini Pak? Ya, berdasar. Buktinya? Betul yang mulia. 20-an ini? 79 Ya, sampai 78, 79 sampai 96 ini? Ya, yang mulia. Untuk Walando? Ya, yang mulia. Oke. Terus untuk yang TPS lain lagi? Di berapa buktinya? TPS lain yang nama orang yang tidak domisili di sana kemudian menggunakan hak pilih di sana? Baik yang mulia, kalau untuk Boneo G, Pak, ya, Boneo G itu mulai dari bukti P5 sampai bukti P13. Bukti P 13 yang mulia. dari P5. P5. Untuk Pak, yang berkaitan dengan bukti ini, apa bukti pendukungnya bahwa dia menggunakan hak pilih di situ? daftar hadir yang mulia. Di P berapa? Dari P yang saya sebutkan ada di situ kami Ya. selipkan daftar hadir. Bukan. Ini banyak apa namanya? Kalau daftar hadir enggak ada. Kalau yang P79 sampai P90 enggak ada daftar hadir. Enggak ada, Pak.
93 yang mulia. 93, sebentar. P100, P. P93, sebentar. Oke, ini yang di lingkar ini yang apa maksudnya? Yang di lingkar ini apa perbedaannya dengan yang tidak di lingkar, Pak? Yang di lingkar P93. Berdasarkan hasil dari fotokopian saja nih yang mulia, tidak ada maksud berdilingkari dari kami. Ya, sebagian juga ini yang kami dalilkan, maksudnya yang kami sampaikan. Di lingkar itu apa? Yang Kan ada yang di lingkar. Yang 93 Bapak pegang 93 kan? 93 yang mulia. Apa bedanya yang di lingkar dengan yang tidak? Ini yang kami dapatkan mungkin dari Capil yang mulia. Karena ini bersambung di bukti P97 itu surat keterangan Capil. Surat keterangan? Capil yang mulia. Oke. Sekarang begini Pak. Bukti lain yang bisa meyakinkan kami bahwa mereka tidak berhak memilih di situ. Apa? Yang pertama kami membuka link cek DPT online. Oke. Setelah kami periksa berdasarkan NIK ternyata mereka. Oke, itu bukan orang situ. Ya betul. Yang mulia. DP-nya tidak di situ. Setelah itu karena kami tidak bisa mengakses apakah mereka penduduk di situ atau tidak, kami kemudian menyurat kepada lembaga pemantau yang mulia. Ini prosesnya lama. Lembaga pemantau itu kemudian membantu kami untuk meminta kepada pemerintah melalui prosedur agar dicek NIK itu di catatan sipil. Dan baru keluar di 6 Januari yang mulia 2025 bahwa mereka bukan masyarakat di tempat situ. Kami sudah lampirkan sebagai alat bukti. Ini kan yang diajukan di bukti 93, daftar hadir kan daftar hadir di tambahan. Ya kan? Ya. Pemilih tambahan kan? Nah, kemudian kalau orang bukan penduduk di situ masuk bukti daftar pemilih tambahan apa salah? Salah tidak? Bapak bukan penduduk di Buton Tengah. Baik. Kuasa hukum siapa namanya Pak? Angga yang mulia. Angga tinggalnya di mana? Di Kota Bau-Bau. Kota? Kota Bau-Bau yang mulia. Bogor. Bau-Bau. Bau-Bau. Nah, Angga rumahnya di Bau-Bau. Kemudian Bau-Bau kan dengan Buton Tengah beda kan? Beda yang mulia. Beda. Kemudian yang Kabupaten yang mulia. terus seperti yang diceritakan si Wak Udi tadi, orang masih KTP-nya atau KTP-nya kan masih Papua, tapi ini akuntarionya ya, DPT-nya ternyata sudah pindah. Kalau itu kan, nah kemudian KTP-L-nya ataukah DPT-nya? Itulah makanya keluar surat Dinas Ketua KPU itu yang terbit 1 hari sebelum. Dinas Ketua KPU itu yang terbit 1 hari sebelumnya itu, DPT-nya ada dimanapun, supaya dia bisa memilih di daerah lain itu, daerah lain yang tidak sesuai dengan DPT itu, harus dipersyaratkan menunjukkan 1 KTP-L, kalau tidak harus identitas lain. Kemudian yang kedua, kalaupun tidak bisa menunjukkan itu secara formal mestinya tidak bisa memilih kalau tidak ada bukti. Nah, sekarang untuk meyakinkan apakah orang ini berhak untuk diberi 1 suara atau surat suara,
Itulah untuk meyakinkan sejauh mana orang ini untuk mengetahui seperti yang disampaikan Angga tadi. Apakah dia bisa 2 suara karena ini ada keserentakan pilgub dan bupati atau wali kota, ataukah hanya 1 suara. Nah, ini 93 ini Angga yang saudara ajukan ini, di mana bisa dilihat bahwa ini untuk kabupaten? Yang 93, P93 ini. Ya, ini yang kami dapatkan dari tim yang mulia. Ya, bahwa ini- tolong tunjukkan kami supaya clear ya di persidangan, nanti jangan ada yang merasa bahwa pembuktian yang disampaikan ini tidak direspon oleh hakim. Di mana yang membedakan bahwa ini adalah untuk kabupaten bukan untuk provinsi? Harus ada pembandingnya kan? Yang pertama yang mulia, setelah kami cek beberapa nama itu tidak satu provinsi yang mulia. Dia tidak. Dia Kalau- bisa, oke, tidak satu provinsi, tapi di mana DPTB ini untuk kepentingan bupati di mana? 93 ini tolong dijelaskan. Gitu loh. Supaya kita bisa utuh dalam memahami sebuah alat bukti itu. Oke, nanti kami yang yang menindaklanjuti lebih detail. Sambil nanti Angga kalau ada data lain atau rujukan lain bisa saudara interupsi atau disampaikan di sidang sebelum ditutup nanti. Pertanyaan untuk ahli yang lain ada? Untuk saksi yang lain? Ada pertanyaan? Sudah selesai. Izin yang mulia. Yang mana lagi Pak? Bisa saya memberi sedikit tanggapan terkait dengan pernyataan Bawaslu? Tidak bisa. Tidak boleh. Tidak bisa. Ada yang lain? Saksi lain ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Singkat ya. Baik. Yang pertama untuk saksi dari termohon atas nama Rusdin. Ini tentang Walando ya, tentang Walando. Ini KTP-nya Labili dengan La Asma, Ewa Asma yang disebutkan itu KTP tahun berapa yang digunakan? Satu, karena kami punya data berdasarkan SK dari surat keterangan dari Capil, per tanggal 27 itu mereka tinggal di Raja Ampat, Kabupaten Raja Ampat, Asma dan Labili. Mereka KTP-nya di sana. Tolong dijelaskan itu KTP tahun berapa supaya tahun berapa dan tanggal berapa dibuat supaya jelas bahwa itu bisa digunakan untuk memilih atau tidak. Yang kedua, Biar nanti lupa kalau. Dijawab Pak langsung, yang ditanya tadi siapa? Pak Kepala Desa. Dijawab itu, singkat saja. KTP tahun berapa? tanggal berapa? Iya, KTP yang kami lihat atas nama Labili dan Asma 11 Agustus 2017 yang mulia. 11 Agustus 2017. Masih hidup tidak itu? Masih hidup yang Seumur mulia. hidup ya? Seumur hidup yang mulia. Oke, pertanyaan yang kedua apa tadi? Tapi untuk saksi satu-satu Pak, nanti waktunya enggak. Saksi yang lain dari termohon silakan. Ya. Yang kedua di KPPS 02002 Madongka ya. Disebutkan tadi sudah cek di DPT online. Saudara mengecek DPT online itu apakah pada saat proses pencoblosan atau setelah proses pencoblosan baru dicek DPT online? Ya, silakan. Izin yang mulia. Langsung jawab saja. Ya, untuk mengenai yang pemilik KTP ini, memang pada saat melakukan pencoblosan yang mulia. Pada saat pencoblosan. Ya,
pada saat mau mencoblos itu, Sebelum mencoblos sudah sebelum dicek. mencoblos. Iya. Silakan. Cukup? Ya, karena kami punya datanya. Data apa, Pak? Di bukti kami itu cek Iya. DPT online dan dari catatan sipil itu Febriza bukan masyarakat Buton Tengah dan tidak terdaftar di TPS 2 Madongka. Ya. Ya justru yang Bapak tanyakan kan, Angga tanyakan kan bukan itu. Yang ditanya adalah waktu ngecek DPT online itu kapan? Nah, kan nggak nyambung dengan bukti saudara respon saudara belakangan ini. Buktinya iya saudara punya, tapi yang ditanya tadi kan pada saat pencoblosan atau setelah, kan begitu kan ditanya tadi. Izin yang mulia. Ya. Berdasarkan sepengetahuan saya tentang keputusan KPU nomor 1774, Ya. apabila pemilih tidak terdaftar dalam pemilih tetap dan pemilih pindahan, pemilih tersebut dapat dilayani sepanjang melalui cek DPT online. Ya. Itu Pertanyaan tadi kan anggap betul. Ngeceknya kapan? Bapak tanyanya kan sebelum atau sesudah, kan begitu. Dijawab sebelum pencoblosan kan? Iya, yang mulia. Apa yang tidak match dengan yang Anda inginkan? ya match-nya karena kalau mereka mencek DPT online pada saat pencoblosan harusnya tidak bisa masuk. Begitu yang mulia. Ya. Jadi kalau sebelum pencoblosan ya? Iya. Oh, bukan Proses- sebelum itu untuk meyakinkan. Pada saat proses pencoblosan yang mulia. Oh iya. Karena berdasarkan keputusan ini. Ya, kalau pada saat proses pencoblosan ya jelas tidak bisa masuk lah. Ya. Karena kan dari mana bisa menyimpulkan bahwa ini berhak atau tidaknya kan? Berhak nyoblos atau tidaknya. Pertanyaan lain dengan saksi yang lain supaya agak ringkas. Ada enggak? Ya, yang kedua Ketua KPPS 4 Borneo G. Pada saat saudara bertugas pada saat proses pencoblosan, apakah ada petugas khusus yang harus melakukan cek DPT online di TPS saudara? Iya. Itu dilakukan cek DPT online oleh KPPS 4 dan memang dia terdata di TPS 004. Dia punya DPT. Dia DPT-nya di TPS 004, Lainsele dan alumni ini. Untuk saksi pihak terkait tadi tak? Ya. Ya, Pak Rizal Isra ya. Tentang DPK Masrun dan tadi sudah disebutkan itu di Tolandona. Ada enggak proses cek DPT online di KPPS saudara? Baik Pak, terkait tentang saudara Masrun ini, pada saat kemarin waktu dia mengeluarkan hak pilihnya di TPS 2 Kelurahan Tolandona, memang saya buktikan bahwa Masrun ini setelah saya langsung temui, dia menggunakan fotokopi KTP elektronik. Dan Masrun ini memang kesehariannya tinggal di Tolandona dan tetangga saya yang mulia. Begitu Pak. Saksi lain ada? Saya hanya ingin menanggapi terkait. Jangan ditanggapi. Ada pertanyaan lagi enggak untuk saksi yang lain? Tidak ada yang mulia. Silakan. Cukup untuk Bawaslu. Bawaslu tidak bisa komunikasi karena Anda kan pihak juga kan. Kalau Bawaslu ada saksinya, boleh tanya saksinya Bawaslu, tapi tidak ada. Silakan, termohon ada pertanyaan? Baik, makasih Yang Mulia. Pertama kepada saksi pihak terkait Yang Mulia atas nama Mursyidin, Kepala Desa Walando. Pertanyaan saya, saudara saksi ini kan sudah menerbitkan beberapa surat keterangan yang menerangkan beberapa warganya, pemilih DPK itu adalah benar warga di desa saudara. Pertanyaan saya, apakah saudara pernah dikonfirmasi oleh Dukcapil yang menerbitkan surat kepada pihak pemohon berkaitan nama-nama warga desa saudara dinyatakan bukan lagi warga desa Walando? Tolong saudara jelaskan. Belum pernah Pak. Tidak pernah dikonfirmasi.
tidak pernah. Baik, Yang Mulia, saya lanjut lagi kepada saksi kami sendiri, Pak. Ya, silakan. Kepala Desa dari saksi atas nama Rusdin Morikana. Ini Dukcapil merilis melalui bukti pemohon ada 2 warga saudara atas nama Labili dan Asma, bukan lagi warga desa. Pak, kalau yang sudah jelas nggak usah ditanya lagi ya. Baik. Tadi kan sudah jelas itu 2 warga itu. Ya. Apalagi yang mau ditanya? Yang saya mau tanyakan Yang Mulia, apakah di desa saudara itu kedua pemilih itu pernah mengurus pindah domisili? Oh, ada tidak 2 warga tadi yang disebutkan tadi pernah mengurus pindah domisili? Setahu saya Yang Mulia, setiap ada warga kami yang pindah domisili apalagi keluar provinsi. Ya itu kan secara umum. Sekarang yang ditanya 2 orang tadi loh. Ada tidak merasa saudara pernah mengurus pindah domisili? Tidak pernah Yang Mulia. Cukup Pak, kuasa hukum? Cukup Yang Mulia. Dari pihak terkait ada pertanyaan? Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Yang Mulia, sebelum saya mengajukan pertanyaan kepada beberapa saksi ini, mungkin ada beberapa hal yang kemudian saya ingin sampaikan. Berupa kesempatan Bapak untuk tanya kepada saksi, bukan menjelaskan yang lain. Terima kasih Yang Mulia. Mungkin pertanyaan saya yang pertama itu kepada saksi kami atas nama Rizal. Tadi menyampaikan bahwa pemilih atas nama Masrun itu dia menggunakan KTP. Saudara pernah tanya enggak di mana KTP aslinya? Terima kasih. Terkait tentang saudara Masrun ini, pada saat dia memilih dengan menggunakan fotokopi KTP elektronik, saat itu juga kebetulan pada saat saya tiba, saudara Masrun ini berada di samping TPS, Yang Mulia. Iya tadi Bapak sudah 2-3 kali cerita seperti itu. Pertanyaannya, KTP-nya ada di mana? Kok sekarang fotokopian gitu loh? Menurut keterangan dari saudara Masrun, katanya hilang. Hilang. Ada lagi Pak? Katanya hilang. Hilang. Kemudian pernah enggak tanya kenapa kemudian dia tidak melakukan pengurusan setelah dia hilang Ada itu? ditanya? Tidak Yang Mulia. Enggak. Tidak ditanya ya. Tidak Pak. Tapi penyampaiannya bahwa itu hilang. Hilang. Itu saja Yang Mulia. Terima kasih. Karena nggak tahu kalau mau ke MK Pak. Udah MK ditanya itu. Mohon izin kami. Cukup ya? Satu aja Yang Mulia untuk menyampaikan bahwa berdasarkan bukti P97 yang dikeluarkan oleh Dukcapil, setelah itu telah ada laporan polisi maupun di laporan Bawaslu yang kami laporkan ada di bukti kami PT Iya, 105 Bapak mau tanya apa ini kepada saksi siapa? Ini kami hanya mau menyampaikan bahwa yang kepada Kesempatan Bapak untuk bertanya kepada saksi. siap. Ada pertanyaan tidak? Kami menyampaikan kepada saksi kami Pak Desa. Kepala Desa. Ya. Silakan. Bahwa saudara saksi Pak Mursidi ya. Pak Mursidi, bahwa tahu nggak ada surat dari pemerintah atau PJ Bupati Buton Tengah yang menegur tentang keluarnya surat yang di P97 yang tidak dilakukan yang tidak terverifikasi, bahwa apakah surat 97 ini diverifikasi nggak? Yang mengeluarkan siapa surat ini? Ini yang keluarkan Dukcapil. Iya, kan bukan di lembaganya Bapak ini. Apa diverifikasi nggak di kepala desa? Oh, tadi yang ditanya kuasa hukum termohon juga kan? Siap. Namun kami ada di PT 107 itu Yang Mulia ada surat pencabutan atau teguran kepada Dukcapil dari kepada siapa? Kepada dinas kepala Dukcapil. Ya kan nggak ada hubungan dengan Pak Kepala Desa. Siap. Hanya kami menyampaikan di sini Yang Mulia. Ya, jadi
bahwa PT bukti P97 ini dicabut dengan oleh- bukti 100 bukti 107. 107 PT 107. Iya, siap. Pencabutan dari oleh Sekda. Sekda. Siap. Oleh dari Coba atas dicari nama itu Bupati bukti Buton Tengah. PT 107 ya. 107. Angga tadi mau tanya apa dengan Bawaslu melalui hakim, boleh sini. Baik, terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia, saya mau sampaikan saja bahwa apa yang dinyatakan oleh Bawaslu itu bohong tentang TPS 123 Madongka. Pertanyaan Anda dalam bentuk pertanyaan, jangan dalam bentuk pernyataan begitu, nanti nggak ketemu. Kalau pernyataan kan subjektif. Kesempatan Anda itu pun sebenarnya tidak boleh secara direct begitu, makanya difasilitasi melalui hakim. Supaya kami bisa konfirmasi ke Bawaslu. Apa yang ditanyakan? Ya, tadi Bawaslu menyampaikan bahwa bukti di TPS 123 Desa Madongka itu hanya video Yang Mulia. Kami punya bukti bahwa di tanggal 30 dan jam 22 malam itu kami juga ada bukti lain, yaitu surat keterangan dari Zuria, Asmawati, Aryati dan Maya, dan tadi tidak disebutkan oleh. Apa ini bukti untuk mengkanter video itu maksudnya? Bukti itu mendukung video tersebut Yang Mulia. Buktinya videonya P berapa? Nanti kita putar. Madongka. Dicari itu buktinya P107 sama video. P23. Videonya. Videonya. P23 flash disk bersih video. Ya. Habis itu surat keterangan pernyataan dari Zuria itu P24 sampai P26 dan kemudian ada print out foto form keberatan yang diajukan saksi pada Ya, nanti kita Kecamatan putar Lakudo. P23-nya dulu. Baik. Baik ya, sudah cukup untuk semuanya. Dari Yang Mulia. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. Guntur. Saya pertama ke saksi pemohon ya, Pak Muhammad Saleh Ganiro ya. Tadi kelihatannya ada yang terpotong Bapak menjelaskan. Terpotongnya gini, yang saya dapat tangkap tadi Bapak mengatakan ada 10 TPS bermasalah. Bapak baru menguraikan 7. Ingat tidak? Ingat ya. Nah 3 itu apa yang mau Bapak jelaskan? Silakan bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi dari 10 TPS itu ada 2 klasifikasi pelanggaran yang kami temukan Yang Mulia. 7 TPS Oke, yang itu sudah kami jelaskan. Tadi, ya, sekarang yang 3 ini masuk klasifikasi yang Bukan mana? 3 Yang Mulia, ada Kan dari 10. Ada 1 TPS, case-nya 2 Yang Mulia. Oh, oke. Jadi tinggal 3 itu ada 1 TPS yang case-nya 2 ya. Siap. Ada 5 Yang Mulia. Ada 5 TPS yang case-nya 2. Tadi Bapak bilang 1, sekarang 5. 5 TPS case-nya ada 2. Siap Yang Mulia. Itu TPS mana saja? TPS ini dari yang 7 tadi itu. Bukan Yang Mulia, dari yang 10 TPS. Kan dari 10 itu kan tinggal 3, Bapak udah jelaskan 7. Kok sekarang ada 5 TPS lagi, case-nya 2, maksudnya gimana nih? Kan Maksudnya harusnya gini. tinggal 3. Tinggal 3 TPS kan yang Bapak belum jelaskan. Sekarang Bapak mengatakan ada 5 TPS, case-nya 2. Berarti jadi berapa TPS semua itu Pak? Izin Yang Mulia, jadi seperti di TPS 2 Madongka yang tadi terdapat pemilih dari luar. Itu juga di TPS itu kami juga menemukan pelanggaran terkait dengan pembukaan kotak suara yang tidak sesuai dengan peraturan KPU sendiri. Itu yang saya maksud. Jadi
Tapi Bapak bukan saksi di TPS 2 ya, Desa Bukan, Pak. Mendongka ini ya? Bukan. Itu ada keberatan waktu itu? Tidak ada. Tidak ada, oke. Apa lagi Pak? Hanya itu yang saya mau jelaskan bahwa TPS 1, 2, 3 Desa Madongka itu terdapat kesalahan pembukaan kotak suara yang tidak sesuai dengan petunjuk dari KPU. Oke, itu TPS 1, 2, 3 Desa Madongka. Desa Madongka, siap. Kemudian yang sisa 2-nya ini apa nih? TPS 4 dan 5 atau bukan? Bukan yang mulia. Kemudian itu di TPS Morikana. Morikana ya. Ini TPS berapa nih? Izin, TPS Kancebungi yang mulia, bukan Morikana. Waduh, Bapak ini. TPS 2 Kancebungi. Kancebumi. Siap yang mulia. Oke. Itu kasusnya terjadi selisih perhitungan kartu suara. Oke, itu di P berapa kuasanya? Kancebungi. P14 sampai P19 yang mulia. Oke, 14 sampai 19 ya. Itu yang terakhir TPS berapa? TPS 6. TPS 6 desa apa itu? Kelurahan Watulea yang mulia. Kelurahan Watulea. Watulea. Siap yang mulia. Oke. Itu apa kasusnya di situ? Kasusnya tidak terdapat atau tidak ada daftar hadir pemilih di dalam kotak suara yang mulia. Itu P berapa? Itu P39 sampai dengan P47 yang mulia. P39 sampai P47 ya. P47. Oke. Oke, Pak Muhammad Saleh, saya kira cukup ya. Terima kasih. Saya ke Ibu Waode dulu ya. Tadi Ibu menjelaskan bahwa yang bersangkutannya KTP-nya hilang. Ya. Iya yang mulia. Yang ada hanya fotokopi KTP Papua. Iya yang mulia. Kakaknya ada. Ada yang mulia. Kakak itu di Papua atau di Buton Tengah? Buton Tengah yang mulia. Ibu yakin bahwa dia sudah punya KTP ya karena ada kakak? Iya ada kakak Buton Tengahnya yang mulia. Tapi Ibu yakin punya KTP Buton Tengah tidak? Saya menanyakan kepada beliau katanya hilang. Yang hilang itu KTP Papua atau Buton Tengah? Buton Tengah. Tapi kok dia bisa menunjukkan fotokopi KTP Papua? Ya, tadi Ibu jelaskan itu kan? Iya karena beliau ini pernah mencari pekerjaan ke Papua. Lalu setelah dari Papua balik lagi ke Buton Tengah. Iya. Tahun berapa Ibu tahu ingat pindah? Sudah kembali? mereka baliknya ke Buton Tengah sudah cukup lama. Sudah lama ya, makanya ikut pemilu presiden juga. Iya yang mulia. Oke. Tapi ini untuk kepala desa ini dulu. Yang pertama dari pihak terkait ya. Pak, kalau orang sudah punya kakak itu pasti punya KTP tidak? Ini di Buton, kalau misalnya Bapak ragu di daerah lain, khusus di daerah Bapak. Pasti ada KTP-nya yang mulia. Pasti ya? Oke. Kalau Pak Kepala Desa dari pihak terkait? Iya, ada KTP-nya ya mulia. Ada ya? Iya. Kalau KTP hilang gimana prosesnya Pak? Diurus lagi ke Capil yang mulia. Ke Dukcapil ya? Lama prosesnya? Tidak yang mulia. Tidak ya? Sekarang kan lebih gampang ya? Atau datang di sana sudah punya alat nggak? Tinggal masukin nama ini nomor induk kependudukan, di print di mesinnya. Iya yang mulia. Sudah ada? Sudah ada yang mulia. Itu di kelurahan ya? Di desa? Di atau Capil di yang Dukcapilnya? mulia. Di Capil yang mulia. Di Dukcapilnya ada ya? Jadi kalau hilang KTP sebenarnya tidak perlu susah-susah datang ke Dukcapil, tinggal di print. Siap yang mulia. Oke. Terima kasih yang mulia. Yang mulia, Berbundur. Dikit yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia Pak Ketua, yang mulia Bapak Dr. Danilius Mik Pancastaki. Saya ke Pak Saleh kembali ya.
di awal Pak Saleh mengatakan ada KTPL Papua, tapi belakangan Pak Saleh mengatakan ada 14 orang. Apakah semua yang 14 orang ini yang Pak Saleh maksudkan itu adalah orang dari Papua semua? Yang KTPL itu? Yang 14 itu seluruhnya adalah KTP di luar Buton Tengah. Di luar Buton Tengah. Siap. Tapi itu apakah 14 itu semua dari Papua atau ada dari daerah lain gitu? Selain Ada Papua? juga yang dari Papua, ada yang di Ambon dan sebagainya. Ada dari Ambon. Siap Yang Mulia. Berarti dari 2 daerah ini. Siap. Yang Pak Saleh tahu yang dari Ambon yang mana, yang dari Papua yang mana? Itu sudah kami Ada anunya, ada datanya. siap Yang Mulia. Oke. Sudah dijadikan sebagai bukti Yang Mulia. Nah, yang dari Papua tadi, yang kaitannya tadi dengan apa KPPS-nya Pak Waode Ruspiati ya? Yang itu yang Bapak maksudkan? Yang tadi sama Bu Waode Ruspiati menyatakan bahwa Lain Sele dan Mia yang tadinya dia adalah KTP Papua, sekarang ini dia adalah sudah kakak Buton dan sudah berdasarkan coklit, dia memang adalah TPS-nya di Buton. Itu yang Bapak maksud? Termasuk Yang Mulia. Termasuk, oke. Siap. Berarti itu clear ya? Siap. Berarti sudah. Kemudian apakah yang Bapak maksudkan lagi itu yang ada di desa, ini ada kebetulan kepala desanya nih 2 tadi. Siapa yang dari 2 orang dari Bapak ya kepala desanya? Iya, Saudara Labili dan Asma Yang Mulia. Oh ini juga sama dengan yang itu tadi? Bukan? Lain ya? Lain. Lain. Tapi dari Papua juga dia? Dari Papua Yang Mulia. Dari Papua juga. Apakah siapa namanya Labili dan Asma itu apa yang dari 14 itu termasuk itu juga? Oh tidak Yang Mulia. Lain juga? Yang 14 itu khusus untuk TPS 1 Desa Walando. 1 TPS saja Yang Mulia. 1 TPS, Desa Siap, Yang Walando. Mulia. Siap Yang Mulia. Desa Walando ada di sini KPPS-nya atau ada kepala desanya? Kepala desanya ada Yang Mulia. Siapa? Pak Saudara Mursidi. Pak Mursidi. Saya langsung saja ke Pak Mursidi kalau gitu. 14 orang nih Pak Mursidi. Ya, dari mana itu orang tadi? 14 orang itu ada dari Ambon, ada dari Papua di 1 TPS. Ya, di mana desa ini adalah desanya Pak Mursidi nih. Pak Mursidi yang termasuk juga ini Agustinus Hadi Sumarta Gajon ya. Siap Yang Mulia. Nah, itu dia salah satunya. Berarti masih ada lagi 13 ya. Siap. Warga Papua pindah ke Buton Tengah. Ini Pak Mursidi semuanya ini adalah memang dia pindah ya dari Papua. Apakah memang seperti tadi dia DPT online-nya di mana? Ya, apakah Pak Mursidi tahu ya? Termasuk dia hasil coklitnya seperti apa? Ya, untuk 14 ini coba dijelaskan 14 orang ini di 1 TPS katanya ini. Ya, silakan Pak Mursidi. Terima kasih izin Yang Mulia. Selain Ini semua di bawah sumpah semua ya. Ya. Jadi harus menyatakan yang sebenarnya. Tidak lain dari. Ya, silakan. Selain Agustinus Hadi Sumarta Gajon tadi, Ya. yang pertama Wa Aswida. Wa Aswida. Wa Aswida. Wa Aswida ini dia dari Ambon. Dari Ambon. Iya. Kemudian karena kondisi orang tuanya sakit, Ya. maka dia kembali ke Buton Tengah, Buton di Tengah. desa saya Ya. untuk melanjutkan sekolah SMA-nya di desa saya. Sejak kapan dia pindah? Sebelum ini menjelang pemilu, menjelang pilkada atau masih? Pemilu dia ikut mencoblos. Oh, Yang Mulia. masih sejak pemilu pilpres, Iya. pileg kemarin. Iya. Oke. Kemudian Berarti ketika pemilu pilpres pileg dia sudah menjadi pemilih di desa Walando. Oke. Terus siapa Kemudian saudara Erifudin. lagi? Erifudin. Ya. Saudara Erifudin ini pernah membuat surat keterangan pindah penduduk di Weda. Ya. Ya. Setelah itu dia kembali ke Weda karena sudah resign. Weda itu di mana itu Weda? Weda itu di Maluku. Oh, dari Maluku, Iya. Maluku ya. Ya. Dari. Oke. Setelah resign dari perusahaan di Weda,
Erifudin juga kembali pindah penduduk di desa kami. Dan apakah dia memilih waktu pileg pilpres? Waktu pilpres tidak memilih karena dia terdaftar di Weda. Weda. Ya. Terus? Dia memilih di pilkada ini menggunakan KTP elektronik. KTPL. Iya. Berarti sudah pindah di Buton, dari di desa. Iya, Desa apa ke Buton tadi? Tengah, Desa Walando yang mulia. Desa Walando. Iya. Sudah pindah di Desa Walando ya? Iya. Oke. Dan itu berdasarkan KTP DPT online-nya? DPT online-nya terdaftar di Weda yang mulia. Weda. Iya. KTP-nya? KTP-nya Buton Tengah yang mulia. KPT Buton Tengah. Oke. Dan yang bersangkutan tidak balik lagi ke Weda atau masih ada? Tidak balik lagi yang Tidak mulia. balik lagi. Oke. Ya. Terus siapa lagi? Jamila. Jamila ini sebagai tenaga honorer di Buton Tengah yang mulia. Tenaga honorer Kebetulan di Buton dia Tengah. tinggal juga di Walando. Ya. Ya. Kemudian Una Fitriani Laolo. Ya. Ini juga warga Desa Walando yang mulia, tidak pernah merantau. Tidak pernah merantau. Ya. Kemudian ya, sekarang Laos. kalau gitu itu kan ada semua. Ya. Sudah di apa namanya? Ada di ini kuasa ada di mana itu di bukti apa? P93. Ya. Di PT 100 yang mulia. PT 100 ya. Oke, Dan karena panjang nanti kalau satu-satu itu ya. Dari PT 99 100 sudah ada di situ. Nah, apakah di antara yang 14 itu ada memang yang tidak punya KTPL kemudian Semua memiliki KTPL yang mulia. semua memiliki KTPL dan tidak lagi kembali ke daerah yang waktu sebelumnya gitu ya. Ya, apakah siap, itu yang dari Papua atau dari Maluku? Siap yang mulia. Begitu ya? Iya mulia. Oke, baik. Jadi gitu ya keterangan yang diberikan ya, Pak. Ini Pak siapa? Pak Saleh ya. Nggak usah di ini, itu di bawah sumpah dia ngomong begitu. Siap. Jadi nggak usah dibantah lagi. Ya. Oke, kemudian saya ke Bawaslu. Dari ini tadi saya tertarik dengan tadi bahwa karena ada unjuk rasa, kemudian tadinya ini di TPS 0301 ya dari Bawaslu Pak siapa namanya? Aduh sorry. Ini enggak ada namanya di sini nih. Ya dari Bawaslu ya. Ini Bapak mengatakan karena ada unjuk rasa kemudian yang tadinya tidak membuat rekomendasi akhirnya ya di bawah tekanan ya. Itu kemudian mengeluarkan rekomendasi. Apa begitu? Bukan rekomendasi yang Bagaimana mulia. apa? Melimpahkan ke Panwascam laku do. Melimpahkan ke Panwascam laku do. Bagaimana? Ini Bapak Bawaslu Kabupaten Kota ya? Kabupaten Buton ya? Buton Tengah. Buton Tengah. Ya. Terus Bapak melimpahkan ke Panwascam? Iya, karena kan mekanismenya itu lokusnya bila mana terjadi di kecamatan, maka kami kembalikan ke kecamatan peristiwa itu. Jadi mereka melapornya di kabupaten, kami hanya meregister, melakukan kajian awal. Ya. Jika terpenuhi unsur form materialnya, Ya. maka kami limpahkan ke Panwascam di mana lokusnya kejadian itu. Melimpahkan untuk ditangani, diregister dan ditindaklanjuti. Untuk mereka meregister dan menindaklanjuti laporan. Jadi itu masuk statusnya apa? Laporan apa temuan? Laporan. Laporan. Ya. Laporan yang diteruskan ke Panwascam. Benar yang mulia. Dan itu Anda lakukan karena apa tadi? Di bawah tekanan. Perubahan status untuk khusus untuk Desa Madongka tadi. Desa apa? Desa Madongka. Madongga. Ya, TP 123 itu. Ya. Itu karena memang itu sudah tengah malam, tanggal 4 sekitar jam setengah 4 udah jelang subuh. Saya rubah statusnya. Ya. Tadinya ini tidak mengubah statusnya nih Bapak mengubah statusnya yang tadinya tidak memenuhi syarat material. Ya. Akhirnya Bapak mengatakan memenuhi syarat material. Benar. Karena berada di bawah tekanan. Benar ya.
Itu Bapak lakukan itu. Benar. Akhirnya di Panwascam kemudian Mekanismenya ketika sudah terpenuhi syarat form materialnya maka Ya. dilimpahkan di Panwascam. Panwascam kemudian Melakukan meregister, Meregister. kemudian klarifikasi sesuai Ya. dengan Perpres 9 2024 dan hasilnya keputusan mereka adalah tidak terdapat unsur dugaan pelanggaran. oh tetap juga tidak terdapat. Benar. Karena di awal Bapak selaku Bawaslu Kabupaten menyatakan ini tidak memenuhi unsur material. Gitu Kalau ya. kami di kabupaten begitu, Di tapi kajiannya, hasil kajiannya. ya kajian awalnya ya. Kajian awalnya, tapi karena di bawah tekanan akhirnya Bapak melimpahkan ke Panwascam. Betul, merubah status laporan. Setelah Pak diregistrasi di Panwascam, ternyata Panwascam juga melakukan telaah kajian, itu kemudian akhirnya dia menyatakan yang sama juga bahwa ini tidak memenuhi syarat material gitu. Tidak terdapat dugaan pelanggaran. Tidak terdapat, bahkan ini sudah menilai case-nya